Salam Guru Penggerak. Tugas 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sintesis berbagai materi. Yang pertama, hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas dulu sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dulunya saya percaya bahwa semua murid itu sama dalam hal kemampuannya untuk menerima, memahami, dan mengerti apa yang saya ajarkan, jelaskan saat proses pembelajaran di kelas. Dulu saya percaya bahwa semua murid selalu siap untuk menerima materi dan proses pembelajaran sesuai yang saya rancang pada RPP. Dulu saya percaya bahwa murid pasti selalu patuh dan taat pada saya di sekolah dan di kelas. Saya yakin dulunya bahwa semua murid tidak memiliki masalah. Beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya sebagai pendidik setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dengan kata lain bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya itu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat dari padi. Misalnya ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Demikianlah pendidikan itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Untuk itu pola pembelajaran yang memberi perintah, hukuman sepihak, dan paksaan perlu diubah dengan pola amar sistem, di mana guru memerankan perannya sebagai Tuturi Handayani, yakni dengan tetap memengaruhi peserta didik namun dengan memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan dalam berpikir, berinisiatif, bertindak, dan mengambil keputusan sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut, peran guru lebih menitik beratkan perannya sebagai waksi tanpa meninggalkan peran lainnya sebagai mentor dan konselor. Dengan demikian, maka proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sejatinya merupakan cermin dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memaknai hal ini, seorang guru ketika memasuki ruangan kelas harus sudah merancang pembelajaran sedemikian rupa agar peserta didik menggali informasi sendiri, mengamati sendiri, mempraktikkan sendiri, dan mengambil buah pemikirannya sendiri, serta mengkomunikasikan pemikirannya sendiri. Adapun hal-hal yang bisa segera saya terapkan, lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang pembelajaran yang bertitik tolak pada pengalaman anak yang eksploratif, kreatif, dan integral, mengkreasikan permainan-permainan anak ke dalam muatan pembelajaran yang bersifat kearifan lokal budaya dan memanfaatkan bahan yang bersumber dari alam sekitar sebagai media pembelajaran yang kontekstual. Menjadikan lingkungan sekolah sebagai wahana permainan yang menyenangkan sebagai cara yang dapat merangsang minat murid untuk belajar. Membuat proses pembelajaran yang mengembangkan daya eksploratif, kreatif, dan integral dengan berorientasi pada murid untuk dapat mengembangkan diri, berdaya dampak bagi orang lain, dan menghayati nilai-nilai keutamaan hidup.
mengembangkan pembelajaran berbasis proyek sehingga anak dapat bereksplorasi, mencipta, memaknai hasil belajarnya. Demikian paparan saya. Salam guru penggerak.